keredaannya. Begitulah peristiwa di subuh hari, setiap pagi, setiap hari. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan, mendayu memecah sepi, selang-seli sahutan ayam. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan, mendayu memecah sepi, selang-seli sahutan ayam. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan, mendayu memecah sepi, selang-seli sahutan ayam. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan, mendayu memecah sepi, selang-seli. Iman adalah mutiara, iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya juga,
jua dimiliki. Jika tidak kembali pada Allah, 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 jika. Baik, alhamdulillah teman-teman sehat semuanya. Silahkan yang tidak berkendala sinyal boleh di on kan videonya. Ini waktu-waktu Assalamualaikum Teh Yani. Waalaikumsalam. Ini kakak saya nih, Mbak Sul di Bogor, Dermaga, Insya Allah. Nih Bu Dila lagi praktek kayaknya ya, bermaskeran, Insya Benar Allah. Teh, masih di ruangan. Masya Kapan Allah. kalau nanti off cam ya Teh? Ya, Teh Santi di mana Teh Santi? Di kantor juga Teh Santi? Udah sampai rumah teh aku. Udah sampai rumah. Badui di mana nih? Di rumah ya, Badui ya. Yang lain silahkan, yang tidak berkendala sinyal, silahkan di-on-kan videonya terlebih dahulu. Sebentar lagi akan kita mulai ya. Kemarin ditemanin Teh Nur ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Allah izinkan tentunya saya ya bisa menemani lagi teman-teman semua di agenda workshop kita menggapai sholat husu. Insya Allah ini pertemuan ke-8. Setelah kata salam, marilah selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa luqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa zukni fahman bi rahmatika ya arhamar. Baik teman-teman semua, kita awali ya workshop kita dengan kita buka bersama-sama membaca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iya karena berdua iya siratal ladzina. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kemarin di pertemuan ke-7 sudah masuk ya materi salat khusyuk. Apa itu yang dimaksud dengan khusyuk? Apakah khusyuk itu bisa disebut dengan fokus, konsentrasi, atau tidak ingat apa-apa? Pingsan berarti kalau nggak ingat apa-apa ya. Atau hanya ingat Allah saja? Ya, kemarin Bu Dewi sudah membahas masuk ke poin itu dan ada 3 tingkatan ya yang Bu Dewi sampaikan, yaitu yang pertama tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, introspeksi terhadap perbuatan yang membinasakan kita dalam kesombongan, berbangga diri, ria, dan hianat. Yang ketiganya menjaga diri dari sikap bebas berbuat atau dari prasangka yang mempunyai hak Allah. Di sini juga teman-teman sudah disampaikan oleh Bu Dewi terkait kebusukan itu adalah sebagai apa ya, perasaan yang mengilahkan kepada Allah. Silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin berbagi dulu di poin kemarin di pertemuan ke-7 yang teman-teman dapatkan materi dari Bu Dewi pertemuan ke-7, silakan bisa disampaikan terlebih dahulu untuk merefresh teman-teman ya, kira-kira apa nih yang teman-teman dapatkan di pertemuan ke-7 ini. Ada? Badila, Badwi, silahkan. Teh Siti, Teh Nopi, Teh Dilisa, ada Bu Habibah, Teh Neng, Teh Yuli, Bu Puji. Saya tunggu ya sampai ada yang on. Yang on berbagi maksudnya. Setelah itu nanti akan saya serahkan ke Bu Dewi.
Ada, teman-teman? Nggak ada? Atau nggak ada sama sekali yang teman-teman dapatkan di poin pertemuan ketujuh? Atau masih bingung? Atau bagaimana? Teh Santi, mic-nya bisa dibuka, Teh Santi. Gantian yang lain teh. Iya, iya. Saya juga maunya yang lain gantian sama yang lain. Ya, pokoknya mah gini, eh hasil kemarin dari pengertian hak khusus ya, ternyata tuh khusus tuh bukan fokus, bukan konsentrasi gitu ya, seperti yang disangkakan sebelumnya gitu. Ternyata tuh memang khusus itu ya tiga poin yang tadi yang sebutkan gitu ya. Dan ternyata ya untuk menjadi khusus itu memang harus dipersiapkan gitu. Sebelumnya, pas sholatnya, sudah sholatnya, tiga poin itu yang utama ternyata. Dan benar sekali bahwa poin ilah-ilah di ilah di hati dan perbuatan itu loh yang harus dengan sekuat tenaga Iya, menghilangkannya iya. gitu ya. Ternyata iya konsep awalnya kan ilah itu saya hanya perbuatan yang kelihatan aja kasat mata. Ya Mm-mm. nggak tidak pernah berpikir bahwa ilah itu juga ketika mengidolakan seseorang melebihi gitu batas gitu ya. Nah, ternyata ilah juga gitu ya. Nah, ini mungkin diperjelas di sini, dipaham di sini akhirnya saya mah gitu daripada yang sebelum-sebelumnya. Itu meren teh yang Iya, kemarin mah lebih lebih meyakini bahwa khusyuk itu seperti itu bukan yang kan pahaman awal mah saya emang pikir ketika khusyuk itu ya memang harus tadi ya hilang ingatan bukan hilang ingatan fokus gitu ya. hanya Allah aja gitu nggak boleh ngeinget yang lain ternyata bukan seperti itu gitu. Iya. Jadi seperti apa? Gitu saminawa atau nak lah sebenarnya mama Renan ya gitu ya. Iya. Insya Allah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Teh Santi. Yang lain ada yang ingin disampaikan? Mbak Nusi nih, Mbak Nusi Budi. Ada yang ingin disampaikan nggak nih terkait pertemuan di hari ketujuh kemarin? Ya buat saya sih pembelajaran ya untuk bisa lebih khusyuk lagi dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Banyak sih yang saya merasa itu banyak yang masih harus diperbaiki gitu loh dalam ibadah-ibadah kepada Allah. Ya, iya, makasih. Ya, saya. Siap, siap. Alhamdulillah. Baik, Makasih Insya Allah. juga untuk ilmunya sih dari Ustazah Dewi banyak banget gitu yang saya dapat. Iya. Itu aja teh sementara. Baik, kata nuhun Bu Nusi Budi. Ini Bu Nusi ini ikut kajian di Hijrah Cinta Angkatan 12 ya. Insya Allah. Baik, teman-teman. Insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh Bu Dewi untuk di pertemuan ke-8. Mangga saya persilahkan kepada Bu Dewi untuk melanjutkan di pertemuan ke-8 ini. Iya Teh Yani, jangan grogi Teh Yani. Ya, Emosi saya. nggak boleh lagi Ramadan. Ini lagi Ramadan. Karena lagi Ramadan jadi tahan dulu emosinya. Iya, maaf ibu-ibu ya, barusan ada kejadian ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Suara saya jelas nggak? Jelas. Jelas. Banget. Jelas. Kita siang hari ini tetap semangat. Makin semangat ya, ya Allah. Udah tidur siang, mudah-mudahan udah ya. Supaya sekarang nggak tidur nih ya. Baik teman-teman, kita lanjut. Teh Yani nggak bisa share kenapa ya?
Ya, materinya ya. Hari ini, ya, kemarin yang kemarin kita sudah bahas ya apa itu khusyuk ya. Jadi khusyuk itu menunjukkan, ini saya sudah edit sedikit ya, menunjukkan, nah ini ya, menunjukkan kemiskinan ya, rasa miskin, kehadiran hati ya, dalam hati kita termasuk sikap ya. Sikap berarti bahasa tubuh ya gitu ya, yang menunjukkan dia itu merasa miskin, rendah hati, yakin ya, kemudian penuh harap ya, tadaru dan roja, dan keluhan jiwa dan penyesalan mendalam atau iman dan ketaatan. Nah ini yang kita bahas di hari kemarin ya. Jadi khusyuk itu menunjukkan seperti itu. Ada perasaan-perasaan seperti itu terbawa ketika, bukan terbawa, dibawa, harus dibawa ketika kita selama kita sholat ya. Jadi bukan fokus itu, bukan khusyuk itu fokus, bukan ya, tapi adanya perasaan dan sikap seperti ini ketika kita menghadap kepada Allah ya teman-teman. Jadi kita tentu bisa bedain ya, ada orang yang bersikap khidmat, ada yang tidak, kita ketemu dengan Allah dari terlihat dari sikapnya. Nah contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah ini kira-kira si bapak ini wajahnya gimana? Penuh pengharapan nggak? Penuh pengharapan ya. Merasa miskin nggak? Iya, sehingga dia rela di pinggir jalan seperti itu. Anaknya itu kayaknya anaknya yang sakit gitu ya, entah istrinya atau siapa ya gitu, nggak terlalu jelas. Rela gitu. Nah perasaan harap cemas ya, kemudian merasa miskin, meminta, mengemis, itu harus kita bawa ketika kita sholat ya, menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dibangun perasaan seperti itu. Jadi harus hadir hatinya, hadir hati seperti itu ya. Dan ini kehidmatan, rendah diri ya. Lihat teman-teman, ini yang saya gambarkan kemarin abdi dalam itu ya. Ini abdi dalam itu, ini berbaris mau masuk, kayaknya sih mau masuk ke keraton ya, mau bertemu sama siapa? Sultan. Udah kelihatan belum sultannya? Belum. Baru di mana? Baru di luar gedung. Lihat bagaimana berbaris rapihnya, hikmatnya. Coba bandingkan dengan kita mau masuk ke rumah-rumahnya Allah. Gimana kira-kira? Sudah mulai muncul rasa takzim seperti itu? Mau masuk ke rumahnya Allah? Atau kita sambil pegang HP, sambil ketawa-ketawa, boro-boro berdoa masuk masjidnya juga gitu ya, nggak hafal juga doanya. Di masjid cekak-cekik, buka HP macam-macam. Ya, atau seperti apa? Lihat kehidmatan mereka mau ketemu dengan manusia padahal gitu ya. Tapi itu menunjukkan dari bahasa tubuhnya aja. Kehusuan, itu mereka pasti khusyuk gitu ya, ibaratnya itu ya. Ketakziman, kepenghormatan, perendahan diri gitu kan, mau bertemu dengan raja, sultan. Nah kita mau bertemu dengan Allah harusnya lebih dari itu gitu teman-teman ya. Udah mulai takzim, udah mulai fokus tuh kepada Allah ya. Jadi udah betul-betul ninggalin dunia, isi pikirannya udah kepada Allah gitu ya. Nah ini yang saya gambarkan ya, sampai kepada manusia saja takzimnya begitu. Bagaimana ketika kita selama ini sujud kepada Allah ya, apakah setakzim itu perasaannya, semerendahkan diri itu perasaannya, atau nggak ada perasaan apa-apa? Bahkan yang kita bawa hanyalah perasaan cinta dunia, karena isinya ya kita sujud, tapi hanya fisik kita yang bersujud, hati pikiran kita itu tidak ikut bersujud gitu ya teman-teman. Ini saya kira saya ketika melihat foto ini pun jadi apa ya, buat saya pribadi itu tamparan keras gitu ya, betapa kita aja kadang-kadang dengan makhluk itu begitu gitu ya, disadari atau tidak. Apalagi misalnya pas kita lagi berhutang, kita mau ngutang gitu ya, atau kita butuh sesuatu sama makhluk, entah itu mau masuk sekolah lah anaknya, mau butuh kerjanya lah anaknya, macam-macam ya, kadang-kadang menghinakan diri ya, merendahkan diri kepada sesama manusia, disuruh apa aja mau gitu ya. Nah itu harusnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada yang lain ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah kemudian ya, jadi inti dari khusyuk itu apa? Khusyuk itu adalah rasa dan sikap mentauhidkan Allah, mengilahkan Allah, kemarin kata saya itu ya. Rasa dan sikap mentauhidkan Allah, mentauhidkan itu mengesahkan Allah ya, yaitu perasaan kemarin mengilahkan Allah ya. Jadi inti dari khusyuk itu perasaan menghamba sebetulnya. Kan mengilahkan Allah itu ya, itu harusnya pekerjaan seorang hamba gitu, orang yang mengaku beriman kepada Allah kan gitu ya. Nah jadi
inti dari kehusuan itu adalah perasaan dan sikap seorang hamba. Karena hamba itu harusnya sikapnya ya penuh ketauhidan, ya di dalamnya itu ada pengesaan kepada Allah, sikap merendahkan diri, iman dan ketaatan, kemudian tadi rasa miskin, roja dan seterusnya. Nah, itulah inti dari apa yang dimaksud dengan khusyuk, ya teman-teman. Nah ini harus dibawa ketika kita sholat. Dan di luar sholat kita jagain kehusuan tadi. Jadi kita di luar sholat, makanya kan dikatakan kalau sholatnya benar akan tercegah keji dan mungkar. Kalau dia khusyuk akan tercegah keji dan mungkar. Kenapa? Karena dia khusyuknya nggak cuma di dalam sholat, tapi di luar sholat dia selalu khusyuk, selalu terhubung hatinya itu kepada Allah, selalu terhubung pikirannya itu kepada Allah. Karena kemarin salah satu dari makna ilah adalah cenderung mengingatnya, cenderung kepada dia, ya salah satu makna ilah itu. Cenderung apa? Cenderung ingat, cenderung apa-apa pokoknya sama dia. Ya, nah itu salah satu arti ilah. Sehingga khusyuk itu ya seperti itu teman-teman, di luar sholat pun dia tetap terikat dengan Allah. Bahasa kerennya idroksilah billah. Kesadaran kita itu ada hubungan dengan Allah. Sadar, namanya sadar itu pikiran dan hatinya terhubung terus dengan Allah. Ya, sehingga perbuatannya ada perbuatan yang taat. Nggak akan dia itu kalau selalu merasa selalu terhubung dengan Allah, nggak akan tuh dia itu ya sengaja gitu ya melalaikan diri, akhirnya dia berbuat maksiat. Nah, kalaupun berbuat maksiat karena dia lagi lalai, alpa gitu ya, ya namanya manusia gitu, lagi down aja, tapi dia cepat minta ampunnya kepada Allah. Nah, itu ya teman-teman yang kita bahas di hari kemarin. Makna dari khusyuk itu apa? Ya. Konsen bisa aja kita konsen dengan bacaan gitu ya, fokus dengan bacaan, tapi hatinya nggak bawa-bawa hati yang kayak gitu. Nah itu percuma, ya nggak dihayati tuh bacaannya. Nah, ketika kita menyatakan misalnya kan kemarin ada 3 ya bacaan-bacaan dalam salat itu ada 3 maknanya secara umum. Ada isinya pujian, permintaan, sama pernyataan. Nah, bagaimana ekspresi memuji ya, memuji dengan penuh kerendahan diri, bawa tuh hatinya pas kita memuji itu gitu. Jadi nggak cukup fokus menerjemahkan artinya gitu ya, tapi betul-betul akhirnya menghayati sehingga muncul pikiran dan perasaan tadi ya. Nah itu teman-teman ya, semoga teman-teman nggak puas dengan penjelasan saya, jadi belajar terus ya dengan yang lain ya, silahkan dimantapkan, dimutolaahi gitu ya. Mutolaah itu memperdalam materi dari saya ini dengan guru-guru yang lain. Jadi secara teori akal kemarin itu ya, informasi yang didapat lebih banyak. Nah, jadi nanti lebih paham misalnya. Ya, bahkan nanti saya ngarep banget besok lusa saya bisa ikut kelas duduk yang isi itu teman-teman gitu ya, karena ada ilmunya lebih banyak lagi gitu ya, luar biasa insya Allah. Ya itu teman-teman. Nah hari ini kita mau bahas tentang terus kenapa salat kita belum khusyuk, belum bisa khusyuk itu kenapa? Setidaknya ada 3 penyebabnya. Nah jadi kalau kita udah tahu penyebabnya, tinggal dihilangkan penyebabnya, betul nggak? Ya jadi terus, nah teman-teman tinggal cek teman-teman tuh poin yang mana nih penyebab tidak khusyuknya. Nanti tolong ini ya, kalau saya sudah share 3-3-nya teman-teman kasih tahu saya poin yang mana gitu ya. Nah jadi segera ditinggalkan poin tersebut. Nah ini teman-teman, yang pertama itu dia karena konsentrasinya pecah ya, jadi itu nggak bisa menghadirkan hati dan sikap tawadu tadi gitu ya, tauhid ya. Perasaan khusyuk itu, sikap khusyuk itu nggak bisa dia hadirkan karena konsentrasinya pecah ya, pecah. Nah bisa jadi pecahnya karena apa? Namanya pecah tuh kayak piring pecah ya. Pikiran, begitu banyak pikiran menumpuk di kepala ya, banyak yang dipikirin ya. Kemudian akhirnya kita sholat, ruku, kita sujud, sementara di kepala kita terus berputar beraneka masalah tadi ya, entah dari mulai cucian, jemuran, setrikaan, apalagi TNI gas habis ya, cabai mahal naik, beras naik, nah macam-macam itu berkecamuk ya. Belum suami nggak pulang-pulang, belum pulang-pulang, suami marah, anak-anak tadi di rumah pada sakit, wah putus berputar di kepala ya. Secara fisik kita sholat, tapi jiwa dan pikiran kita melayang kemana-mana ya. Betapakah sering kita mengalami hal seperti itu teman-teman? Atau selalu seperti itu? Ya, nah kalau poin 1 ini berarti bagaimana caranya supaya tidak banyak pikiran, atau kita hilangkan dulu pikiran-pikiran tadi ketika kita sholat. Berarti kan solusinya begitu ya. Nah mungkin kayak gini gambarannya.
pas berjamaah ya. Tipe-tipe orang tuh banyak nih ya. Ada yang memang mungkin fokus kepada Allah ya, bahkan imamnya nggak fokus kepada Allah nih, imamnya lagi apa nih, imamnya haus ya, lagi bulan puasa ya, mikirin aduh minum, aduh kayaknya seger banget nih ya selama sholat gitu. Atau ada yang pusing dikejar-kejar debt kolektor, hutang ya, ada yang lapar, ada yang lagi jatuh cinta, ada yang tadi ya udah nggak karuan ya, kepalanya itu semrawut ya karena terlalu banyak yang dipikirin ya. Atau yang ini ngantuk dianya, aduh kayaknya empuk banget ya, kalau tidur mikirin kasur aja, aduh empuk banget kayaknya, mana AC-nya dinyalain misalnya gitu ya. Ya atau dia lagi bermimpi punya lagi ngebayangin punya kasur seempuk itu gitu ya. Nah, Teh Yani dan teman-teman suka yang mana? Ya gitu. Nah ini jadi gimana kita bisa konsen gitu ya. Kemudian yang kedua, terburu-buru, ternyata penyebabnya itu karena kita ditunggu-tunggu sesuatu ya, nungguin lanjutan sinetron pas iklan ya. Kita ingin cepat-cepat menyelesaikan sholat karena ada banyak persoalan yang kita anggap lebih penting yang segera menunggu kita, entah itu jualan kita ya, entah itu anak yang lagi nangis, entah itu kompor yang dinyalain sian gosong ya, takut gosong, macam-macam. Sholat yang 5 menit itu rasanya begitu lama, padahal macet di jalan sejam lebih itu sudah biasa. Slogannya lebih cepat selesai sholat, lebih baik. Ada yang ngerasa begitu, buru-buru gitu sholatnya, karena hatinya nggak tenang. Atau buru-burunya karena takut kentut. Nah, ya buru-buru lah dia sholat. Ya, lalu kamu nggak mau nyala sih? Enggak. Nah, karena terburu-buru kita jadi terlalu cepat membaca surat dan bacaan sholat ya. Tak tersisa lagi waktu untuk meresapi makna yang terkandung di dalamnya. Tiada lagi tersisa ruang untuk perenungan jiwa ya, merenungi jiwa kita ya, fokus dengan bacaan-bacaan tadi menghayati ya. Itu nggak tersisa lagi. Nah, contohnya mungkin kayak gini teman-teman nih. Contoh nih. Ada nggak yang kayak gini? Mana ya? Kok nggak mau ngeklik? Ada. لم يبقى من الوقت شيء. كايتا وضعية تسلل وضعية تسلل. نعم، شكرا يا سيدي الحكم المساعد، شكرا يا سيدي الحكم المساعد. وضعية تسلل. هذه أخطاء الحكام، تخطي. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين. الله سبحانه وتعالى. سمع الله سبحانه الله اكبر. الله اكبر. سبحانه الله سبحانه الله سبحانه سمع الله اكبر. لا سبحانك الله تعالى. لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جول. Kayaknya ada yang senyum-senyum Tayani yang nontonnya ya. Itu saya mau nanya dong, yang senyum-senyum kenapa? Senyum-senyum kenapa nontonnya? Pengalaman pribadi ya? Lagi ngetawain orang itu atau ngetawain diri sendiri? Ngetawain diri sendiri, Bu. Oke, kira-kira banyak nggak yang kayak gitu? Banyak. Banyak, coba kita lihat. Astagfirullahaladzim. Coba gimana cara bacanya ya? Astagfirullahaladzim. Tuh kenapa ya Fipar, pengalaman pribadi. Ya Allah, ya. Banyak nggak sih? Ada, iya banyak banget. Ya kita lihat, banyak banget.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم اذا جاءهم الله فلا تمسك القرى باذن الله قالوا رب الحمد لله وغفر له قال الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر. Iya. Kira-kira sempat nggak itu menghayati? Makhrajnya bener nggak? Macam-macam ya Allah. Makin banyak teman-teman ya. Bahkan yang tadi video yang terakhir itu saya pas mendengar beritanya itu ya kan ada apa reporternya kan bicara ya. Jadi setiap tahun itu jamaahnya bertambah banyak sampai beludak keluar gitu ya karena disukai. Kebayang ya kualitas keimanan manusia saat ini. Ya mungkin kita salah satunya termasuk ya. Di masjid mah lama, imamnya suka lama, mending di rumah aja deh, bisa kulhu lagi gitu ya. Ya Allah gitu. Dan cepet-cepet, mumpung nggak ada orang, nggak kelihatan. Nah, kalau ada orang kita mungkin agak lama sholatnya. Ya, jadi udah bahwa sholat adalah tempat kita bermesraan dengan kekasih kita itu gitu ya, tempat bercengkrama, bermesra, apa sih nama dengan kekasih itu gimana itu tuh udah nggak kebayang gitu. Apalagi tujuan di dunia mau ngapain itu juga banyak yang tidak sadar teman-teman ya. Satu sisi mungkin kita tadi tertawa ngelihatnya, tapi itu kan sedih teman-teman sebetulnya ya, betapa mungkin kita bagian dari mereka gitu. Dan itu juga salah satu yang mendorong saya sama Teh Yani ya nekat ya, nanti Ramadan mau ngapain udah kita bikinin aja gitu ya. Nah nekat karena ya dengan sedikitnya ilmu yang kita miliki juga gitu, pengenlah berbagi, setidaknya memberikan ya kesadaran bersama gitu ya teman-teman, supaya ya Allah ya, supaya jalan penghambaan kita itu benar gitu. Karena kalau sholat kita benar, insya Allah semuanya itu kan dikatakan jaminannya itu dari Allah ya, semuanya akan lancar. Hisaban berikutnya adalah akan lancar karena sholatnya benar ya. Karena dia kalau sholatnya benar, dia khusyuk dalam sholatnya, maka dia pasti khusyuk di luar sholatnya, seperti yang sudah saya jelaskan ya. Nah lalu penyebab yang ketiga ya, cenderungnya sebetulnya nggak mau sholat, malas ya. Ada sebagian orang yang masih menganggap sholat sebagai beban belaka ya, menganggap sholat itu sebagai ritual. Nah karena mereka malas dan tidak bersemangat untuk melakukan sholat, apalagi sholat dengan khusyuk. Kadang-kala karena kepaksa dimarahi, maka hati-hati teman-teman kalau kita ngajarin anak-anak sholat ya. Nah itu kan memang gampang-gampang susah gampang ya untuk ngajarin mereka gitu. Jangan kita cek ya, jangan sampai mereka sholat itu karena takut sama kita. PR banget itu untuk para orang tua ya, termasuk saya salah satunya. Bagi mereka gambaran sholat sebagai media untuk membangun percakapan yang intim dengan sang ilahi adalah sesuatu yang terasa begitu asing, terasa begitu jauh ya. Itu pokoknya ya sholat aja ya. Memang sih habis sholat itu tenang, tapi tenang karena udah nggak ada beban kewajiban gitu ya, bukan tenang karena sudah bercengkrama dengan Robnya. Itu tentu beda ya teman-teman, sholatnya yang seperti itu ya. Adakah Anda mengalami hal yang itu juga teman-teman? Kira-kira penyebab 3 poin ini teman-teman yang mana? Poin 1, 2, 3 atau 3-3-nya? Yang mana? 1, 2. Ya alhamdulillah kalau 3 udah enggak ya, masya Allah, tabarakallah. Ya udah lebih baik, lebih beruntung insya Allah. Tapi intinya dari 3 poin yang saya sampaikan ini, menurut teman-teman penyebab tidak khusyuk itu apa? Boleh nggak simpulkan apa penyebab tidak khusyuk? Yaitu nggak apa-apa kesimpulannya. Pecah konsentrasinya. Kenapa Mbak Nusi? Pecah konsentrasinya. Pecahnya itu kenapa kira-kira? Karena ada sesuatu yang dipikirin misalkan. Iya kan, berarti kan itu tadi penyebabnya ya. Penyebab tidak khusyuk itu karena banyak yang dipikirin, pecah konsentrasinya. Penyebab kedua karena tadi apa tadi? Iya terburu-buru ya. Ketiga memang malas aja, enggan gitu. Nah intinya apa berarti teman-teman? Intinya sebetulnya kenapa terjadi 3 hal itu? Penyebabnya apa? Akar masalahnya di mana? Masih belum ada belum rasa tebal keimanannya. ada rasa penghambaan kepada Allah.
rasa penghambaannya belum ada. Itu efek sebetulnya. Iya, yang tadi Mbak Nusi sampaikan juga itu efek. Penyebabnya apa? Efek itu kan berarti Ilah ada yang lain. ada Karena kita masih cinta dunia. Ilah yang lain. itu Itu dia. kepada Allah. Masih Betul. mengilahkan dunia. Betul, itu ya alhamdulillah. Yang sudah bisa jawab benar silakan boleh keluar dari ruang Zoom karena udah sukses berarti. Iya, jadi inti penyebab tidak khusyuk itu teman-teman. Nah, ini dia ya berdasarkan surat Al-Munafikun ayat 63 ayat 9 maksudnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Lihat, yang disuruh sama Allah itu adalah keimanan. Orang-orang yang beriman. Jadi kalau yang beriman dia pasti perhatiin, pasti melaksanakan gitu ya. Pasti menghindari kalau ini sebuah larangan. Ya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah ya. Wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang khasirun, yaitu merugi. Kalau Allah udah bilang untung rugi, berarti surga neraka. Ya teman-teman, yang untung berarti masuk surga, yang rugi itu masuk neraka. Nah berarti orang yang ketika mengingat Allah lalai gara-gara urusan harta dan anak-anak, ini kan hanya kiasan, gambar apa? Cuplikan ya apa namanya? Contoh aja ya, hartamu dan anak-anak. Ya. Berarti kalau ngingat suami nggak apa-apa, kan bukan harta dan bukan anak-anak. Kan nggak gitu ya. Ini kan contoh gitu, pemisalan. Ya, maka intinya sebetulnya yang membuat kita tidak khusyuk karena kita masih ada cinta yang lain. Ya, di hati kita selain kepada Allah. Ya, teman-teman. Ini penyebabnya. Kan sudah dibilang kemarin tuh ya, dalam satu hati kita cuma satu, dalam satu hati tidak mungkin ada dua cinta ya. Kalau cinta kepada yang lain bagaimana kepada selain Allah, silahkan mencintai mereka, tapi cintailah mereka karena Allah yang menyuruh kita untuk mencintainya ya. Jadi standar mencintai mereka bukan semata-mata sisi kemanusiaan kita ya. Maksudnya gini, cinta sama orang tua boleh nggak? Iya, harus, bahkan Allah mewajibkan mencintai orang tua. Kadang-kadang kalau kita bilang kamu cinta gak sama orang tua, iyalah orang tua gue gitu ya, orang tua saya masa gak cinta, kan saya dilahirkan. Nah itu berarti cinta karena sisi manusiawi saja. Kalau cintanya seperti itu bisa jadi nanti kita terlalu berlebihan, atau bisa jadi hilang juga cintanya karena sesuatu hal ya. Akhirnya kita kalau berlebihan, kita bergantung kepada dia, akhirnya pas orang tuanya meninggal panik dia, terus kami makan dari mana ya, bingung, tidak ada yang memperhatikan lagi, nggak ada yang ngurusin lagi ya gitu ya, karena berlebih. Akhirnya pautan hatinya kepada orang tua. Tapi Allah memang memerintahkan kita mencintai mereka. Berarti gimana? Cintai dengan caranya Allah ya, dengan berbakti, cintai mereka, muliakan mereka, walaupun misalnya ya kadang-kala itu terputus tuh cinta itu. Kalau semata-mata mencintai mereka karena sisi manusiawi kita, apa terputusnya? Karena kita sebel, merasa tersinggung, merasa disakiti, merasa dikhianati sama orang tua misalnya, merasa dizolimi. Nah kita berhenti tuh mencintai akhirnya. Kalau semata-mata cintanya karena ya mereka orang tua saya gitu ya, bukan karena Allah. Tapi sadarilah kenapa kita mencintai mereka, karena ini Allah yang nyuruh. Jadi dikatakan karena Allah itu karena kita sadar Allah yang nyuruh gitu. Saya mencintai mereka karena Allah yang nyuruh. Jadi kita akan pilih-pilih bagaimana ketaatan kepada mereka. Taati semuanya kecuali yang melalaikan dari Allah, yang menyuruh maksiat kepada Allah gitu kan ya. Begitu. Cintai mereka seperti itu, muliakan mereka. Kalau mereka nyuruh seperti yang apa? Kalau kita misalnya ada ya kasus-kasus kita ada yang baru masuk Islam, orang tuanya menyuruh untuk murtad lagi. Nah, itu kan tidak ada ketaatan dalam hal itu. Atau orang tuanya melarang berjilbab. Nah, enggak boleh. Ya, melarang sholat, melarang ikut kajian. Sebetulnya kalau kajian oke lah, nggak apa-apa, masih bisa ya, sama orang tuanya berarti mendidiknya gitu, kajiannya ya. Nah itu teman-teman, jadi mungkin kajian di luar yang nggak boleh ya. Nah cintai, kemudian mencintai anak, iya wajar lah, itu anak saya, masa nggak cinta ya. Memang naluriah manusia itu pasti mencintai anaknya, tapi kalau semata-mata itu besok lusa juga bisa hilang. Besok lusa itu bisa berlebih atau bisa terlalu kurang ya, terlalu kurang karena mungkin anaknya jadi anak durhaka, ternyata udah besar ya, menyakiti, tidak sesuai ekspektasi, itu hilang tuh biasanya. Makanya ada orang tua yang akhirnya dibilang apa namanya, memutus hubungan dengan anak ya, akhirnya nyiksa anaknya dan seterusnya, karena itu
rasa cinta yang tidak dibangun berdasarkan kecintaan karena Allah, ya. Atau terlalu berlebih, akhirnya anak melalaikan dari Allah, ya. Sibuk nyusuin anak, ya. Nah, teman-teman yang punya anak-anak bayi, itu anak tuh bisa mulai dilatih, ya. Waktunya sholat, sejak mulai bayi, ya, waktunya sholat, bilang aja, nah, Umi sholat dulu ya. Dia nangis udah nggak usah terpengaruh, fokus aja kepada Allah, ya. Bahkan titip dulu sama Allah, ya Allah titip anak saya, tolong jagain, ya. Awal mungkin nangis kejar, nggak apa-apa, lama-lama itu saya praktekin ya. Waktu anak pertama sih belum, karena belum punya ilmunya gitu ya. Anak kedua itu saya praktekin tuh kayak gitu, waktu dia bayi. Pokoknya waktu yang sholat udah sholat aja gitu. Dia mau nangis mau apa ya, kecuali mungkin kalau pup yang urgent banget gitu ya, takutnya kemana-mana, selesaiin dulu, terus susuin sebentar, karena kan seringnya susunya lama ya. Ada sampai anak saya tuh kadang sampai 5 jam waktu bayi itu kan nyusunya itu ya, nggak bisa itu. Terus gimana sholatnya, jadi tegain aja, kita tega memang, bukan akhirnya sholatnya jadi terburu-buru, tenang aja, titip sama Allah. Nah tapi lama-lama itu jadi anak saya tuh saya ingat saya waktu itu sampai usia 6 bulan ya, usia 6 bulan dia udah mulai ngerti tuh, karena biasa saya abaikan gitu ya, kalau nangis ya udah abaikan aja, kan terus sebelah saya nggak kemana-mana gitu ya, tetap fokus sholat. Nggak lama-lama dia itu jadi misalnya bangun tidur ngeliat saya lagi sholat, udah dia diem dulu. Nah habis saya salam baru dia nangis. Dia tahu berarti pas lagi sholat tuh nggak bisa diganggu gugat gitu ya. Nah jadi itu perlu ini ya, dan itu banyak-banyak titip aja sama Allah anak-anak kita ya. Kadangkala ya itu hal-hal yang seperti itu ya, yang kalau kita kurang berstrategi akhirnya kita mereka tuh melalaikan kita dari Allah ya. Allah jadi lalai kita kepada Allah, nggak khusyuk ya. Nah kemudian maka cintalah anak kita itu sesuai takaran ya, sesuai yang Allah minta ya. Bagaimana mencintai mereka ya, salah satunya didik mereka pas usia 7 tahun itu ya, kenalkan mereka dengan Allah, ajari mereka salat, maksudnya kan ajari mereka kenalkan mereka dengan Allah, ajari mereka mencintai Allah sehingga mereka mau salat. Dan tidak hanya salat kan perintahnya itu, tapi menegakkan salat di dalam dan di luar salat, mentaati Allah kan perintahnya itu sebetulnya gitu ya. Nah kalau 10 tahun sudah diajarin 3 tahun dengan benar, 10 tahun maka pukul. Nah itu memang Allah yang meminta dipukul ya, tapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jadi ketiak ini kan nggak boleh ngangkat, harus nempel di perut gitu ya, di pinggang tangan itu ya. Mukulnya kan nggak ada, karena pukulan yang bukan tuh pukulan hawa nafsu ya, udah seorang anak durhaka gitu ya, nggak ngerti nih anak udah diajarin 3 tahun ya, dasar bodoh, enggak, bukan itu. Tapi kenapa mukulnya? Karena Allah yang nyuruh gitu. Maka Allah nyuruh mukulnya juga kan tidak dengan ini. Allah nyuruh juga berkata ma'ruf sama mereka. Allah nyuruh nih cara didiknya begini. Banyak ya kita dari kisah-kisah keluarga Imron, macam-macamnya itu bagaimana mendidik anak-anak itu. Nah pelajari, itulah cara mencintai mereka karena Allah gitu ya. Nah kita cek selama ini bagaimana mencintai harta. Iya, Allah juga memberikan kita untuk mencintai harta. Maka Allah nyuruh kita mencari nafkah ya, mencari penghidupan. Itu kan karena bagaimana cara mencintainya, jangan yang haram, yang halal, biar kita suci, apa yang masuk ke tubuh kita suci. Itu cara kita mencintai harta kita, begitu caranya ya, mencarinya halal, kemudian tidak melalaikan dari kewajiban-kewajiban yang lain ya. Jadi jangan sibuk berdalih begini, saya kan kerja karena disuruh Allah untuk berikhtiar gitu ya, tapi perintah Allah yang lain diabaikan gitu. Itu kan nggak nyambung. Maksudnya kalau betul-betul mau menjalankan perintah Allah, kan perintah Allah bukan cuma bekerja, tapi banyak hal perintah Allah itu. Jadi jangan sampai kita memilih kerja yang melalaikan dari perintah-perintah lainnya. Gimana Allah mau ridho gitu kan, walaupun pekerjaannya mungkin halal, tapi itu dia meninggalkan begitu banyak kewajiban, itu nggak bisa diterima gitu ya, jadi banyak dosanya ya. Nah kemudian cintai harta karena Allah itu begitu, bagaimana mendapatkannya dan mengelolanya, membelanjakannya dengan caranya Allah, maka itu dikatakan mencintai harta karena Allah ya. Kemudian apa? Cintai siapa lagi? Mencintai diri kita, itu juga perintah Allah. Jangan zolim kepada diri sendiri ya. Zolim, bentuk kezaliman kepada diri sendiri apa? Terutama kita mengilahkan selain Allah, itu zolim kepada diri sendiri. Maka perintah Allah, cintai diri kita dengan meninggalkan ilah-ilah selain Allah ya. Nah kemudian zolim kepada diri sendiri ketika apa misalnya ya, ketika kita tidak tutup aurat, itu bentuk zolim kepada diri sendiri gitu ya. Zolim, pokoknya kita maksud itu juga zolim kepada diri sendiri. Cintai diri, Allah yang meminta, jagain diri kamu dengan syariatnya Allah, jagainnya dengan caranya Allah, maka akan terjadi penjagaan yang sesungguhnya. Itulah dikatakan mencintai karena Allah ya.
apalagi harta, kekayaan, ya termasuk mencintai harta. Bahkan dikatakan harta itu kalau kita misalnya mau diambil orang ya, harta kita, terus kita pertahankan dan kita mati karena mempertahankan harta kita, maka dikatakan mati syahid sampai segitunya. Ya, berarti mencintai harta itu memang diperintahkan oleh Allah gitu, cuma dengan cara yang ditakar. Ya. Termasuk akhirnya nanti kita bisa ngecek kita tuh karena Allah atau bukan. Berarti kan kalau semua kita cintai karena Allah, isi hati dan pikiran kita itu kan Allah lagi gitu. Allah terus kan. Ini Allah seneng nggak aku begini, aku mau ini, Allah seneng nggak, aku mau itu, Allah seneng nggak. Jadi Allah terus kan. Kita terhubung terus dengan Allah, maka pas sholat itu ya memang kita terhubung terus juga dengan Allah. Karena udah bukan dunia isinya. Kita mencintai dunia juga bukan karena dunia, bukan karena kita silau dengan mereka, tapi kita mencintainya karena Allah yang nyuruh. Kita sadar banget, terhubung banget dengan Allah. Ya Allah, aku begini karena Engkau yang nyuruh, aku kerja ini Engkau yang nyuruh, ya Allah, aku begini sama anak Engkau yang nyuruh. Ya. Cintai pasangan kita karena Allah, sama seperti itu. Ya, boleh nggak mencintai pasangan? Boleh, bahkan Allah yang memerintahkan. Cintai anak, istri, suami itu karena Allah. Ya, cintai saudara sesama muslim itu karena Allah. Jadi kita akan menutup dari aib-aib mereka, tetap akan mencintai mereka walaupun mereka mungkin menyakiti kita gitu ya. Mereka itu zalim sama kita, tapi karena kita sejak awal mencintai mereka karena Allah, ya sudah. Ya, clear gitu. Kita tetap taat, misalnya kayak gini contohnya ya, sama suami. Kadang-kadang godaan ibu-ibu, kalau sama suami gimana ibu-ibu? Ya taat, perintahnya kan taat. Jadi perintah itu sebetulnya indah Islam ya, sangat indah. Allah itu memerintahkan tuh nggak pernah belah sebelah. Manusia ini yang suka karena sering nggak paham bilangnya berat sebelah ya. Kenapa waris itu 1:2? Nah gitu ya. Karena mereka nggak paham aja. Dan memang ada yang kadang-kala Allah bukakan kenapa ya. Tapi ada juga Allah tutup kenapanya. Tugas kita apa? Percaya aja bahwa yang sudah Allah tetapkan itu adalah pasti yang adil. Nggak mungkin ya maha suci Allah. Subhanallah, maha suci Allah dari sifat zalim. Ya. Misalnya tadi suami istri, perintahnya sangat jelas kepada istri, perintahnya adalah taat, mentaati suami. Kepada suami perintahnya adalah ma'ruf. Satu dengan lainnya nggak bisa dikatakan ya kalau suami nggak ma'ruf nggak apa-apa lah, nggak dosa, bukan dosa besar gitu ya. Kan seolah di tengah-tengah masyarakat itu yang terjadi adalah pokoknya kalau istri nggak taat itu dosa terus gitu yang diulang-ulang ya. Tapi pembahasan bahwa para laki-laki itu suami kalau kepada istri itu tidak ma'ruf, kepada keluarga tidak ma'ruf, itu juga dosa besar. Nggak ada bedanya seperti seorang istri tidak taat kepada suami, itu sama-sama dosanya dengan suami yang tidak ma'ruf kepada keluarganya gitu ya. Nah teman-teman, jadi ketika kita mencintai pasangan kita karena Allah, fokusnya di sini gitu. Kadang-kala memang godaannya teman-teman ya, kadang-kala kan mungkin kita ada dengan suami itu pasti ya, pasti ada ketidaksergan. Saya bilang pasti, kenapa? Ya sunatullahnya begitu memang ya. Ya mungkin ya kadang-kadang kan masalah-masalah kecil. Kita biasa naruh sendal tuh begini. Pasangan kita satu di barat, satu di timur, satu di utara. Nah itu kan kadang-kadang bikin kita kesel ya. Nah, iya kalau yang di barat dan di utara tuh cuma sendal, kita biasa rapi, suami nggak biasa rapi. Yang nggak rapinya juga banyak poin, banyak hal. Itu kan bikin keriting gitu ya. Kadang-kala mungkin godaannya apa? Males banget taat gitu ya sama dia ya. Mana suka ngorok, mana nggak kerja misalnya, mana selingkuh. Nah itu kan ujian-ujian teman-teman. Ujian bagaimana kita tetap karena Allah gitu ya. Ya kalau dia baik kita mungkin ridho banget ngelayaninya gitu, suruh apa ridho ya. Kadang-kala mungkin ujian ya pas begitu, maunya gimana? Ngapain gitu ya, dia aja begitu sama saya, ngapain, rugi banget gitu, enakan banget dia. Nah itu berarti sudah sejak awal kita bukan karena Allah ya. Atau mungkin kita adanya karena Allah, kita lupa ya, di tengah jalan kita terjerumus udah ke karena Allah lagi gitu. Karena memang karena Allah itu perlu dirawat teman-teman. Bumi dan seisinya itu memang sama Allah dibuatnya terasa indah kan gitu ya, terasa indah di dalam pandangan manusia. Apa yang Allah ada diciptakannya memang jadi ujian gitu, jadi godaan ya. Rasanya indah ngikutin hawa nafsu gitu ya kan, nyebelin tuh suami, atau kata suami nyebelin tuh istri, ngapain ma'ruf sama dia, rugi banget, dia lebih nyolot dari aku kok, dia nggak sopan, dia nggak pernah ini sama aku ya, malas banget ma'ruf ya, aku kan pemimpinnya. Nah kan kayaknya indah banget gitu ya ngikutin hawa nafsu, damai, punya kepuasan tersendiri gitu ketika berhasil tidak mentaati suami atau berhasil tidak ma'ruf sama istri gitu ya. Kadang-kadang kan egonya terpuaskan gitu ya. Nah ini adalah sesuatu yang perlu kita waspadai. Berarti itu cara mengukur kita, sudahkah segala sesuatu itu kita cintai karena Allah ya teman-teman. Nah oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak nih? Saya buka pertanyaan sebentar terkait bagaimana mencintai karena Allah. Boleh teman-teman, silakan. Mangga teman-teman.
Ada yang ingin ditanyakan? Saya teh boleh. Boleh. Aduh, Siapa? Tenur ini Tenur. Aduh, Tenur mah nanya, nggak boleh nanya. Bukan nggak nanya, ini mah kasih. cuma meyakinkan gitu. Ya, Boleh Bu, bentar. iya Tenur, Boleh. bercanda. Nih, Bu, berarti kalau tadi intinya khusyuk itu berarti sama aja ya kayak konsep kehidupan ya. Berarti intinya kan menghamba. Gitu ya Bu ya? Hmm, Ya, berarti kan sama kan seperti yang kalau Ibu menjelaskan kepada kita tentang hakikat kehidupan bahwa kan tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah dan berarti penghambaannya yang seperti apa. Berarti kalau kita sudah seperti itu berarti husunya juga kayak gitu ya Bu. Berarti intinya betul sama maksudnya apa sih dengan pengertian konsep kehidupan tentang hakikat kehidupan ya Bu. iya, betul Teh, sama. Nanti ada satu sesi, ada sesi berikutnya ya, tapi nggak tahu di sesi keberapa. Saya akan perdalam lagi dari sisi itunya Teh. Jadi sabar ya. Jadi sebetulnya sama gitu ya. Apa yang dimaksud dengan khusyuk itu tadi ya. Konsepnya adalah konsep penghambaan. Nah, hamba itu nanti dari berbagai sisi bisa kita lihat ya. Hamba itu taat, yang sudah kita bahas, hamba itu dari sisi dia itu mengilahkan Allah ya. Tapi nanti kita bisa bahas lagi hamba itu apa ya. Lebih dalam lagi insya Allah kan kita mau mendalami sholat kita ya, insya Allah lebih dalam lagi. Sabar tunggu tanggal mainnya. Siap Ya. Bu. Ya, ada lagi? Ini dari tadi ada yang senyumin saya nih, di depan saya itu ada yang senyum terus ya, tapi nggak Bu gerak-gerak. Dewina. Bu Dewina. Aku Ya, saja mau nanya, kalau sholat itu kan katanya bisa sekalian mengartikan. Kalau surat yang kita baca agak panjang gitu, tapi kita nggak belum paham artinya gitu, apa bisa khusyuk juga ya gitu? Walaupun kita berusaha untuk bisa khusyuk. iya, memang sulit sebetulnya kalau nggak paham artinya. Mm-mm. Ya jadi diupayakan bersegera kan banyak waktu sebetulnya ya, makanya saya bilang ini kan kita harus dahulukan tentang salat kita ya. Kalau memang waktunya sedikit teman-teman ya tadarus mungkin nggak sampai 1 juz, kan 1 juz kadang-kadang butuh setengah sampai 1 jam mungkin ya. Nah kalau teman-teman memang waktunya sempit ya, nah, atau masih ada waktu lagi, silakan alokasikan khusus untuk bersegera memperbaiki lah itu ya, minimal arti-artinya yang biasa kita surat yang kita suka baca surat apa saja, nah kita mulai hafalin tuh ya. Walaupun sebetulnya ya apa untuk yang tidak wajib ya sementara kan kita pilih-pilih dulu mana dulu yang harus kita dahulukan pahami artinya gitu ya, yang ini aja yang wajib ya seperti Al-Fatihah, yang bacaan-bacaan dari takbir, kemudian sebetulnya yang wajib itu kan takbir, Al-Fatihah, At-tahiyat akhir ya, sama salam, ini wajib. Nah itu dulu, nah terus nanti yang lainnya mulai yang lainnya gitu ya, bacaan-bacaan lainnya yang dalam sholat, yang sunah-sunahnya subhanarabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, kemudian rabbi firli warhamni wajburni, nah itu ya subhanarabbiyal a'la. Nah itu kemudian runutannya kalau itu udah hafal semuanya, jadi runutan yang dihafal itu ya teman-teman ya. Berikutnya adalah mulai baca bacaan sholatnya ya, baca-bacaan sholat, ayat surat-suratnya ya, yang bisa dipakai yang mana, dirunut satu-satu ya. Sebenarnya kalau bacaan sholat ini bacaan surat ini belum hafal terlalu detail per ayatnya atau per katanya, saran saya per kata ya teman-teman ngapalinnya, karena nanti biar bisa dihayati per kata ya. Minimal kalau tadi surat-surat tambahan tadi inti dari surat itu tentang apa, minimal itu dulu kalau belum per ininya gitu ya. Nah begitu mungkin Mbak Nusi ya, Bu Nusi. Bu Dewi izin tanya. Oh nanya ya. Bu Dewi, Ada Bu Ibun. berarti seperti yang Bu Dewi barusan sebutkan bahwa kita harus minimal tahu arti-arti itu semua dan memaknainya. Bisa jadi mungkin kadang nih kalau lagi sholat nih, udah dari awal gitu, dari mulai wudhunya kita udah siap nih, udah pokoknya ke Allah aja. Terus tiba-tiba teng gitu pikir yang lain. Nah itu mungkin tadi tuh ya lepas ya apa makna dari arti-arti bacaan-bacaannya itu mungkin bisa jadi begitu ya Bu Dewi. Iya, kayak Oh. gitu. Jadi
Ya memang itu PR. Pokoknya makanya teman-teman sambil ngapalin, sambil kita banyak mohon kepada Allah supaya kita bisa melepaskan dunia gitu ya dari hati kita gitu ya. Bisa ngelepasin gitu ya Allah gitu. Udah nggak kita khawatirin lagi ya. Jadi kita biasanya kan kita pikirin itu karena kita khawatir, kita apa namanya? Ya takut gitu ya. Jadi dipikirin gitu nanti gimana ya, nanti apa ya, nah dan seterusnya. Jadi gitu. Jadi makanya kata Allah itu ya la tuh ajib kak, janganlah kalian tuh merasa ajib, kagum fi amwal kepada dunia dan seisinya pokoknya ya, terhadap harta-harta jangan kagum, jangan silau ya. Kadang-kadang kita kagum itu kerudung, ya Allah halus banget ya. Walaupun bilang ya Allah tapi kita nggak connect biasanya ke Allah itu ya, masya Allah, tapi nggak connect ke Allahnya kadang-kala, tapi connectnya tuh fokus kepada objek yang sedang kita lihat. Masya Allah ganteng banget, tapi nggak ke Allah gitu, tapi emang lihat gantengnya aja gitu misalnya ya. Ya bukan ingat Allah bilang masa Allahnya, betul nggak? Sering gitu nggak? Makanya kita makin mencintai, akhirnya mencintai dunia gitu ya. Itu bagus banget kerudungnya ya Allah, bagus banget, ya apa halus banget, itu modelnya keren banget, nah gitu ya. Ya Allah, pada walaupun ya Allah, tapi kita bukan sedang memuji Allah gitu, tapi terjebak kagum kepada dunianya ya. Dan tadi yang saya sampaikan ya teman-teman, itu di surat Ali Imran ayat 14 ya, yang dikatakan tadi itu ya, bismillahirrahmanirrahim, zuyina linnasi hubus syahawati ya. Dijadikan terasa indah ya di dalam pandangan manusia itu ya, minan nisa'i ya, wal banina wal qanatiri, apa namanya tadi, cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk ya, wal qanatiril muqantarati minad zahabi wal fiddati wal khayli wal musawwamati wal an'ami wal harsi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi dijadikan terasa indah sama Allah dalam pandangan manusia, dijadikan rasanya itu indah gitu ya, terhadap cinta kepada apa yang mereka inginkan ya. Jadi mereka akhirnya merasakan cinta ya kepada apa yang mereka inginkan berupa perempuan, pasangan, dan lainnya, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak ya. Aku mah nggak suka emas, tapi kan mungkin emas-emas yang berbentuk lain gitu ya. Nah, kuda pilihan, hewan ternak, sawah, ladang, itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik ya. Nah itu teman-teman, itu ujiannya. Jadi la tu'ajibka, jangan sampai merasa kagum ya, hati-hati. Makanya sejak awal saya mengajak teman-teman makrifat. Jadi sekarang udah kalau melihat sesuatu yang indah, makrifat lah ya, langsung ya berusaha ingat Allah, ya Allah itu teh orang itu ya baik banget, berarti maha baik zat yang menciptakan orang yang baik seperti itu ya. Allah itu baiknya dia, paling dia bisanya segimana sih, kalau dia sakit dia udah susah lagi berbuat baik ya, seperti sekarang. Kalau dia ini kadangkala dia bisa berubah kebaikannya jadi keburukan ya. Orang bisa berubah cepat, tapi kalau Allah maha baik, nah kalau kita ngeliat orang kebaikan orang bisa juga, tapi kalau Allah maha baik, benar-benar yang namanya maha itu nggak ada batasan, nggak ada yang bisa menjangkau, nggak ada yang menyamai ya, sangat maha luas kebaikannya, bentuknya, caranya ya, timenya kayak gimana, datangnya gitu ya. Itu teman-teman, jadi makrifat ya. Jadi silahkan lihat pemandangan yang indah ya, langsung ingat Allah, langsung ingat Allah. Nah itu dibiasakan sehingga nanti musuhnya jadi maksimal ya, insya Allah begitu. Ada yang ditanyakan lagi? Ada Mbak Esi, Ibu Esi nih dari bau-bau reset. Aduh ini mah reunian sama Teh Esi mah ini. Iya. Kumaha izin kalau Teh Esi nanya mah izin ya. Ini teh teman Aduh. seperjuangan saya seangkatan. Iya. Kumaha Teh Esi Damang. Ya, terima kasih Teh Ustazah Dewi dan Teh Yani yang memberikan kesempatan. Jadi gini, mungkin mau minta tips ya. Kadangkala saya dulu pernah mungkin di sini pernah cerita juga di pembuktian cinta, entah di Pejuang Subuh atau apa. Jadi dulu pertama kali sholat gitu ya, pertama kali dapat saya sebuah kayak penyakit gitu ya. Penyakit kayak semacam khawatir gitu yang berlebihan ya di saat sholat berjamaah gitu kan. Nah,
ya memang kekhawatirannya sekarang sudah berkurang, cuma kadangkala ketika mau sholat itu ada semacam bisikan-bisikan. Sehingga ya tadi gitu, ketika berusaha untuk konsentrasi itu kayak semacam muncul ya bisikan-bisikan seperti itulah, bisikan-bisikan jelek lah. Seperti tadi Ustazah Dewi mungkin bilang ya khawatir ya, yakin ke Allahnya itu kayak masih kurang berarti ya gitu ya. Nah itu berarti apakah berarti memang kalau seperti itu masih hubudun ya gitu mungkin ya kesimpulannya. Nah mungkin bagaimana juga tips-tipsnya. Terus terang itu kalau mau sholat berjamaah teh di masjid jadi agak ini lagi gitu, jadi agak kayak trauma gitu. Gitu Ustazah Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Eh, mungkin ini ya terjadi banyak ya di antara kita. Saya pun dulu pernah mengalaminya ya teman-teman. Mengalami di mana itu namanya sholat ya Allah was-wasnya luar biasa gitu ya. Wudhu aja bisa berjam-jam di kamar mandi gitu ya. Udah sholat itu sholat juga nggak bacaan tuh nggak bisa keluar ya. Takut salah makhraj, takut salah apa gitu ya. Jadi nggak keluar akhirnya. Saya bisa sampai sholat zuhur itu sampai azan asar itu nggak beres-beres sholat zuhurnya karena merasa salah terus gitu ya. Ya terbisiki aja gitu ini salah atau kadang-kala merasa kentut ya itu tersisa itu sampai saya kurus waktu itu ya kurus banget sampai tulang doang katanya ya nggak tulang doang sih ya sampai kepegang gitu tulang saking stres saya depresi belum nanti karena ditunggu-tunggu kamar mandi orang juga antri ya di kamar mandi saya lama banget lah kayak gitu ya. Gimana tipsnya? tipsnya mau yang mana tuh ya, tapi berarti tips pengalaman pribadi aja gitu ya. Pertama, alhamdulillah kalau kita sudah menyadari itu adalah sebuah sakit ya, sakit itu kan sakit ya. Was-was itu sakit entah dalam bentuk macam-macam ya was-was itu kadang-kala ya, seperti mungkin tadi TSI bentuknya berbeda dengan saya bentuk was-was itu kan bahasa kata lain dari khawatir, takut itu kan was-was gitu ya. Dulu saya tersinggung kalau kata was-was itu kaitannya dengan iman gitu ya. Was-was itu berarti kurang imannya. Saya tuh tersinggung banget itu kalau digituin gitu ya. Apa sih aku kan merasa was-was itu kan karena aku saking menjaga dirinya takut sholat saya salah. Kok dibilang imannya lemah gitu ya. Kayak nggak connect ke saya itu gitu ya. Nah gitu. Tapi nah teman-teman tipsnya itu jangan berhenti belajar itu ya. Jangan berhenti belajar, cari tahu terus ya. Waktu yang saya pelajari itu dulu saya beli itu ya, kalau dulu mah kan belum ada sosial media ya, belum ada YouTube, belum ya majalah-majalah yang kaitannya dengan was-was, tulisan-tulisan gitu ya, kalau nggak kebeli ya minjem gitu ya. Ya kadang-kala ke toko buku udah ada yang terbuka tuh bukunya judulnya tentang was-was dibuka dulu gitu ya, karena nggak bisa beli gitu ya atau apa gitu, cari nanti kita. Nah dulu saya belum punya konsep 3T ya, temani, titip, terserah. Ini kalau alumni tuh ngerti titip 3T apa, pokoknya nyari aja ya, nanti kalau ada training terkait itu ikut ya, walaupun memang masih carinya gratisan waktu itu ya. Nah belum ngerti lah gitu ya, bahwa kalau lo mau upayakan nggak gratis lebih barokah gitu kan, jadi sembuh saya itu lama gitu ya. Saya merasakan gangguan ini sejak SMP ya, SMP kelas 2 lah mulai terasa gitu gangguannya, sampai saya nikah punya anak. Jadi usia berapa ya? SMP itu usia berapa ya? Kita SMP usia berapa? Kelas 2 ya? 14 ya? 9394 15 tahun ya? 19 tahun ya? Nah, 20 tahun. Sekitar 2015-an mungkin sembuhnya. Berarti dari tahun 95 ya. Berapa tahun itu ya perjalanan ya teman-teman, itu memang menderita, tersiksa banget ya. Salat berjamaah juga jadi takut di masjid itu ya. Begitu ya. Mau takbir aja tuh beres-beres takbir gitu ya, salah lagi niatnya nggak dapat nih kan, terus begitu ya. Terus pokoknya jangan berhenti belajar, itu aja tipsnya ya. Nanti insya Allah akan menemukan materi atau guru pendamping atau kalimat yang itu pas banget, akhirnya kita jadi sembuh gitu. Ya akhirnya jadi sembuh ya. Dulu ya pas saya was-was dengan wudhu itu akhirnya dapat tuh tulisannya. Saya ingat tulisannya begini, obatnya dilawan
Maksudnya dilawan itu kan nanti wudhu tuh. Tadi tangan udah belum ya? Tadi wajah udah belum ya? Gitu kan bawaannya itu. Saya mengulang-ulang. Oh tadi pas ini udah belum tadi gitu ya. Sampai dulu tuh ada nggak sih yang bisa ngerekamin saya? Dulu kan belum ada HP kayak gini ya gitu buat ngerekam gitu. Apakah CCTV biar saya bisa ngelihat saya udah belum gitu ya? Itu menderita banget. Nah tapi kalimatnya itu apa di situ? Saya namanya setelah banyak tulisan yang dicari gitu ya, nasihat yang dicari, namanya begini. Walaupun kaki kamu merasa beratnya seberat apapun, misalnya di kaki ada apa namanya batu yang begitu berat untuk melangkah menuntaskan wudhu, sudah aku sudah gitu ya. Melangkahlah walaupun kamu berat gitu, teruskan, udah jangan diulang lagi wudhunya gitu. Nah itu lumayan tuh, mulai saya tuh udah saya waktu itu dapat banget kata-kata itu tuh ke saya. Oh iya, bisa jadi buat teman-teman nggak dapat kata-kata itu gitu ya. Terus saya waktu itu dapat, oh iya ya udah walaupun berat kayak gimana. Nah terus satu lagi apa, ada tambahan berikutnya, kurang lebih begini kalimatnya. Seandainya pun kamu tuh kan lagi sakit, penyakit ini tuh maksudnya kan penyakit ya, entah bisa psikologis atau mungkin ada gangguan jin. Tapi gangguan jin itu terjadi kalau memang psikologis kita juga lagi nggak bagus gitu ya. Jin itu kan senangnya gangguinnya kalau kita jiwanya masih kotor ya, bukan berarti saya sekarang udah bersih ya gitu ya, enggak ya. Masih terus berusaha membersihkan. Nah, ini pertolongan Allah aja kalau saya sekarang pun sembuh gitu ya, bukan karena udah bersih. Nah tapi apa namanya terus aja gitu ya. Nah satu kalimatnya itu begini, seandainya pun misalnya kamu beneran tuh lupa, kamu kan lagi sakit, Allah tuh ada rukhsah bagi orang yang sakit tuh, ada rukhsah. Seandainya pun kamu tadi beneran lupa wudhunya, Allah memaafkan. Nah udah habis itu sembuh tuh untuk sesi itu ya wudhunya gitu ya. Termasuk tadi takut-takut kentut gitu ya, udah tuh nggak was-was lagi setelah dapat penjelasan begitu. Gitu. Ya, seandainya pun kamu beneran tadi kentut gitu ya, Allah memaafkan. Karena biar selesai, nggak biar was-wasnya hilang. Gitu. Ya. Dan dapat kunci lagi kata Rasulullah ya, kata Rasulullah apa, kata Rasulullah lihat aja kalau tadi udah kentut belum, kan ragu ya, kayak ada keluar kadang enggak, gampang kata Rasulullah, ada suara dan ada baunya enggak, kalau nggak ada suaranya dan nggak ada baunya, walaupun rasanya itu kentut, dianggap tidak kentut, udah selesai. Walaupun beneran antum tuh kentut gitu ya, walaupun beneran kamu kentut, Allah memaafkan karena kamu lagi sakit. Nah itu, jadi saya tuh sembuhnya dengan kalimat-kalimat seperti itu. Dipelajari lagi fikihnya, ya seperti apa sih dan seterusnya. Gitu mungkin TSI, dan terutama apalagi bulan Ramadan ini perbanyak lagi doanya ya. Ada salah satu guru saya itu, teman-teman, kayak kalau kita merasakan sulit mempraktekkan sesuatu, ya lagi diet sulit tuh ya, mau tertib makan ya, mau pola makannya lagi apa, tadi pengen khusyuk itu susah, pengen ini masih sulit, rasanya pokoknya sulit ngapain berubah, pengen sabar itu masih sulit. Nah teman-teman, ada guru saya ngajarin ya, yuk zikirlah perbanyak ya, perbanyak zikirnya apa, ini boleh kita praktekkan bareng ya teman-teman. Hasbunallah wa ni'mal wakil ya, cukuplah Allah sebagai pelindung dan penolongku, kata guru saya apa, 500 kali sehari. Bukan hitungan, oh kok ini dari mana dalilnya, bukan ya, intinya memperbanyak. Jadi standarnya jangan sedikit ya, minimal 100, jangan, berarti benar-benar minimal ya, minimal 500. Jadi kalaupun jatuh itu ya gitu ya, ngerti nggak maksudnya, bahkan kalau bisa bisa lebih. Dan hayati betul, hasbunallah, cukup kami. Dan ketika kita mengatakan nak itu kan kami, artinya kata guru saya itu, bayangkan nak itu, kenapa nak, bukan kalau aku itu berarti apa ya, anak ya. Ya Allah. Nah di sini itu, nah di sini adalah kami, artinya cukuplah Allah sebagai pelindung kami dan penolong kami gitu ya. Naknya bayangkan semua sel di tubuh kita. Yang minta tolong itu bukan kita bukan saya, ruh saya gitu, tapi semua sel di tubuh saya meminta tolong kepada Allah, termasuk hati ini minta tolong kepada Allah gitu. Ya gitu. Ya. Kalau boleh tambahkan naknya itu, tambahkan lagi. Naknya adalah kami ya. Siapa kami itu? Termasuk saudara-saudara muslim saya yang sedang merasakan kondisi yang sama dengan saya, ya Allah gitu ya. Nah, itu lebih mantap lagi TSI. Jadi saya juga terdoakan gitu sama TSI. Dan yang lain juga terdoakan. Dan malaikat. Jazakillah khairan. Ya, Masya Allah. Ya. Apalagi Ramadan ya, Masya Allah, kesempatan. Ya, itu sami-sami. Jadi teman-teman itu ya, hari ini dicicil ya materinya, nggak apa-apa. Tapi insya Allah lebih kita makin ada pertanyaan ya terkait dengan cinta dunia ini, mudah-mudahan makin membuat kita lebih mudah lagi ya. Jadi gini teman-teman, kalau sebagai penutup ya,
ibarat hati itu ada rongga-rongganya gitu ya, ada kamar-kamarnya, rongga-rongganya. Nah, jadi secara teori nih, rongga-rongga ini kan harusnya diisi dengan kecintaan kepada Allah, isinya cinta kepada Allah gitu ya. Nah, ketika ada satu rongga terisi dengan dunia, maka misalnya sebesar rongga ini ya terisi dengan dunia, maka kecintaan kepada Allah sebesar ini juga hilang, keluar ya. Makanya jangan kasih celah si rongga-rongga itu masuk, rongga-rongga tadi dimasuki dengan kecintaan dunia, karena kalau masuk kecintaan dunia 1%, maka 1% keluar kecintaan kepada Allah ya, begitu. Nah sekarang maka kalau rongga-rongga kita sekarang itu ibaratnya, ini hanya penggambaran ya teman-teman ya, rongga-rongga ini terpenuhi dengan cinta kepada dunia ya, maka terus penuhi dengan kecintaan kepada Allah. Makanya ma'rifatnya sering ya, ma'rifatnya itu sampai kita ngerasain tes gitu ya hatinya, oh ya Allah engkau tuh baik banget ya. Nah itu begitu ya, isi dengan, maka itu yang tadinya mungkin 1% masuk cinta kepada Allah, 1% cinta dunia hilang. Nah ada satu lagi tips terakhir untuk kita putus hubungan dengan dunia, cari keburukan dunia gitu ya, cari kelemahan dari dunia ya, karena kalau mencintai Allah cari kebaikannya, cari sesuatu yang amazing dari Allah gitu ya, supaya kita itu jadi mencintainya, sesuatu yang membuat kita kagum gitu ya. Nah maka selama ini kan kita cinta dunia karena kagum ya, nah maka cari kelemahan dunia ya, seperti itu. Jadi kita satu sisi kita sering makrifat, satu lagi kita mencari kelemahan dunia, insya Allah itu lebih mudah lagi. Dan minta tolong terus kepada Allah yang utama, karena doa itu senjata orang muslim. Senjata orang muslim itu bukan ikhtiar tapi doa, karena ikhtiar itu bukan nomor 1 ya, doa yang paling utama teman-teman ya, ikhtiar itu yang berikutnya ya. Mangga Allah alam bisawab Teh Yani dan teman-teman, semoga nggak puas, jadi besok kita ketemu lagi ya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah di sesi pertemuan ke-8 ini sudah disampaikannya oleh Bu Dewi. Silahkan teman-teman, karena videonya saya share ulang ya di grup besok. Silahkan dipersiapkan teman-teman, berbagi review dulu materi yang sudah disampaikan di hari ini ya. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi besok. Pejuang subuh yang bertanya mungkin ya, ada yang bertanya di materi sholat khusyuk, insya Allah nanti besok kita akan bahas pertanyaannya setelah materi mungkin, karena besok di atasnya materi ya Bu Dewi di Pejuang Subuh. Nanti insya Allah besok kembali di pukul yang sama, sholat khusyuk jam 10:30. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita di siang hari ini dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin, dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah, jazakallah khair Teh Yani. Mohon maaf lahir batin. Lahir batin. Jazakumullah khairan Ustazah dan Teh Yani. Mangga. Ya Teh. Walau kau semua permata di dasar lautan, sesungguhnya walau kau siram dengan air hujan dari 7 langitmu, namun cinta takkan hadir, namun rindu tak akan berbunga. Ku coba menghulurkan sebuah hadiah kepadamu, tapi mungkin kerana isinya tidak